puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kembali bersama dengan kita GBI Kalibutu. Mari sama-sama jemaat Tuhan dimanapun kau berada. Kita bawa setiap ucapan syukur kita saat ini menghampiri hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari yang luar biasa. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna sampai hari ini bagi setiap kami. Saat ini Bapa, setiap kami mau datang beribadah, kami mau menyatukan hati kami, mengucap syukur buat kebaikan dan kasih Tuhan yang berlimpah atas hidup kami. Roh Kudus urapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, begitu juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya Bapa hadirat yang sama boleh dinikmati di setiap mesbah yang dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Amin. Kita bawa sukacita kita menghampiri hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dari utara ke selatan buat kasih Tuhan tetap melimpah atas setiap kita. Amin. Mari bersukacita. Berkata, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, berkata, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud dan nyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud dan nyembah. Tinggikan nama-Mu, Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Amin, 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 amin. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita percaya buat kasih-Mu Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Ini saatnya Tuhan setiap umat-Mu membawa syukur, membawa persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat satu hari lagi Kau berikan kami kesempatan untuk kami menikmati hadirat Tuhan, anugerah, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang dihadapi setiap umat-Mu Tuhan saat ini,
biarlah tidak mengurangi rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mengucap syukur dan berkata di hadapan Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh, oh. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Amin. Menyatakan rasa syukurku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Amin. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya Tuhan. Mari beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Segala yang kami miliki Tuhan, kami tahu segala yang kami punya sampai hari ini semua daripada-Mu Tuhan. Kina masyaralalala bayarala bayarala. Mari sembah Yesus.
sembah Dia. Glory bagimu Tuhan. Kau teramat baik, Kau teramat baik, Kau sangat baik, kasih setia. Bangkitkan roh menyembah, nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian hormat syukur bagimu Tuhan. Yes. Berikan kekuatan yang baru Tuhan bagi setiap umat-Mu Bapa. Melalui hadirat-Mu Tuhan, kami dipulihkan, kami disegarkan, ada perubahan dalam hidup kami. Damai sukacita berlimpah atas setiap kami Tuhan. Glory, glory, Oh sangat baik bagi kami. Ya la 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 la. Sama setia kami Tuhan, kami memuji. Kami tetap mau berkata Tuhan Yesus, Kau yang teramat baik dan sangat baik bagi hidup kami. Bersyukur Tuhan, kami jadi bagian Tuhan Yesus sampai hari ini. Ya segala hormat, kemuliaan, keagungan kami persembahkan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Mari saya mengajak jemaat Tuhan dimanapun kau berada. Mari angkat tinggi tangan di hadapan Tuhan. Syukur ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yeah. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Oh, ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Berkata, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat hadiratmu Tuhan. Biarlah setiap kami siap mendengarkan kebenaranmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Kalibutuh Surabaya, GBI Petra. Haleluya. Apa kabar? Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik-baik, sehat semuanya, karena Tuhan yang memelihara kita, yang memberkati kita. Terima kasih untuk tim penggembalaan daripada GBI Petra Kalibutuh yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan saya berdoa sungguh-sungguh supaya firman Tuhan sungguh boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan. Tetap semua karena anugerah Tuhan. Bila ibadah kami menyenangkan Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami sungguh hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih berbicara pada kami. Firman Tuhan menjadi rema bagi kami. Terima kasih Roh Kudus berikan kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi situasi seperti saat ini, kita menemukan beberapa respon daripada orang-orang
menghadapi pandemi COVID-19. Situasi memang sulit, secara global memang sulit. Ada yang tetap bersemangat menjalani hidup ini, ada yang sudah mulai tidak bersemangat, bahkan ada yang putus asa, putus harapan, dan bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Dan bahkan berdasarkan survei, justru dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, rumah tangga banyak yang kacau, banyak terjadi perceraian. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang lain, termasuk di Jepang. Di Jepang tingkat bunuh diri juga begitu meningkat, termasuk dialami oleh anak-anak remaja, SMP, SMA. Juga mereka ada yang putus asa menghadapi kondisi seperti ini. Bagaimana kita sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan? Respon kita dalam menghadapi situasi yang sulit, memang sulit keadaan, tapi respon sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Respon orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan harus berbeda dengan orang-orang yang imannya hanya biasa-biasa saja, yang tidak mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Dan saya percaya saudara semua memiliki respon yang benar. Respon yang benar dalam menghadapi kondisi seperti ini adalah kita harus tetap bersemangat. Dalam hidup seperti ini kita harus tetap semangat. Judul khotbah saya pada saat ini adalah jadilah orang yang bersemangat. Semangat atau antusias itu bahasa aslinya adalah entheos, yang memiliki arti theos itu adalah Allah, en itu di dalam. Jadi entheos secara hurufiah adalah Allah di dalam kita. Allah di dalam kita, orang yang percaya Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait roh Allah. Allah diam di dalam diri kita selama-lamanya. Bagi setiap orang yang sudah mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka kita harus tetap memiliki semangat dalam menghadapi kehidupan saat ini. Apapun tantangan yang kita hadapi saat ini ataupun yang ke depan. Firman Tuhan tentang orang-orang yang tidak bersemangat berkata seperti ini. Di Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika kita tawar hati dalam masa kesesakan, mungkin saat ini mengalami kesesakan, kita tawar hati. Firman Tuhan katakan, kecillah kekuatanmu. Dan Tuhan tidak suka untuk hal itu. Ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang bersemangat. Orang yang bersemangat itu pikirannya pikiran positif, bukan negatif. Orang yang bersemangat pikirannya adalah berisi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang memenuhi pikirannya. Dan orang yang memiliki pikiran-pikiran seperti ini, dia akan menjadi orang yang tetap bersemangat. Haleluya. Dan orang yang bersemangat, pasti membawa pengaruh. Ya, orang sekitarnya senang karena akan mengimpartasikan semangatnya, roh semangat ini, roh sukacita ini kepada orang-orang sekitarnya. Nah, bagaimana supaya kita selalu bersemangat dalam hidup kita? Ingat, untuk anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya Yesus Tuhan, ya, kita harus menjadi orang yang selalu bersemangat. Nah, bagaimana supaya kita terus bersemangat? Situasi kondisi apapun yang ada di sekitar kita. Yang pertama, percayai apa kata Tuhan tentang kita. Percayai apa kata Tuhan tentang kita. Bukan kata dunia, bukan kata manusia, bukan kata teman-teman kita. Apa kata Tuhan tentang kita?
hidup kita ditentukan oleh firman-Nya. Hidup kita ditentukan oleh akan kuasa-Nya. Bukan kata orang, bukan kata dunia, bukan COVID. Tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Maka percayai apa kata Tuhan tentang diri kita. Yesaya 43 ayat 4a kita akan baca sama-sama. Ya, ayo dibaca bersama-sama dengan suara yang keras. Walaupun saudara ibadah di rumah ya online, tetap saudara serius ya di dalam mengikuti ibadah ini. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Haleluya. Apa kata Tuhan tentang saya dan saudara? Kita ini berharga, kita ini mulia di mata Tuhan. Dan Allah yang maha kuasa, Yesus namanya, mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Kita berharga, kita mulia, kita dikasih Tuhan. Tidak ada dasar kita harus takut khawatir dalam menghadapi tantangan dalam situasi kondisi seperti ini. Karena apa? Allah yang mengasihi kita, yang selalu menyertai kita. Dan kita berharga, kita mulia di mata Tuhan. Haleluya. Jangan menghakimi diri sendiri. Aku ini siapa? Aku tidak punya apa-apa. Aku ini tidak berpendidikan. Ya, menghakimi diri sendiri. Merasa dia tidak berguna. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Salah. Engkau berharga di mata Tuhan. Kita yang orang biasa bisa dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dalam situasi sulit, banyak orang mungkin meninggalkan kita karena melihat diri kita. Tetapi ingat, kalau kita terus mengandalkan Tuhan, Tuhan menyambut kita. Tuhan mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani pasal 13 ayat 5b berkata demikian. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara percaya enggak akan firman Tuhan ini? Firman Tuhan kan pikiran Tuhan. Firman Tuhan kan kehendak Tuhan untuk saya dan saudara. Firman Tuhan jelas berkata kok di Ibrani pasal 13 ayat 5b ini. Dia yang mengasihi kita. Dia Allah yang maha kuasa. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang berdaulat atas alam semesta. Dia yang berdaulat atas situasi kondisi. Itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tidak pernah meninggalkan kita. Masalahnya kita percaya atau tidak. Ya. Maka kalau kita mempercayai bahwa aku tidak pernah sendiri, Allah yang maha kuasa itu selalu menyertai aku, maka kita akan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Tidak akan khawatir, dikuasai kekhawatiran. Ya, kalaupun kita melihat kondisi bagaimana nanti ke depan secara ekonomi, masa depan bagaimana, sekali lagi perkatakan firman Tuhan dan imani, percayai. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Berkali-kali, berulang kali kita sudah mendengar akan ayat yang luar biasa ini. Bahwa rancangan Tuhan untuk saya dan saudara, rancangan Tuhan untuk orang yang mengasihi Dia, orang yang percaya pada Dia, ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Kalau kita sungguh-sungguh mengimani dan mempercayai akan firman Tuhan ini, maka kita akan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Terus bagaimana Pak? Saya ini kan ada persoalan, masalah, saya punya dampak nih. Ya, usaha saya merosot. Bahkan saya ini dapat surat dari
perusahaan apa? Oh, saya dirumahkan, kena PHK Bapak. Bagaimana kehidupan saya, ekonomi saya? Sekarang Bapak Ibu, engkau percaya sungguh-sungguh enggak akan Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup mencukupi kebutuhan kita, memelihara kita. Allah yang kita sembah Yesus, Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu kekuatan. Ya, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percaya enggak ayat ini? Saya seringkali memperkatakan ayat ini saat saya mengalami persoalan, masalah. Kata kamu saya ganti aku. Ayo kita sama-sama memperkatakan ayat ini, ya. Dengan suara yang keras, kata kamu kita ganti aku. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang aku alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. Pada waktu aku dicobai, Ia akan memberikan kepadaku jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. Haleluya, jalan keluar. Tidak ada istilah jalan buntu bagi orang percaya, bagi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus. Percayalah firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita mempercayai apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini, jadilah sesuai dengan imanmu. Tidak ada istilah jalan buntu, apapun kesulitanmu, apapun persoalanmu. Haleluya. Semangat. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kembali ini ayat-ayat seringkali kita dengar. Ayo kita sekarang sungguh-sungguh mempercayai kebenaran akan firman Tuhan ini supaya menjadi bagian dalam hidup kita. Kita baca sama-sama 2, 3. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, amin. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, terus diberkati dan menjadi berkat, tidak berhenti menghasilkan buah bagi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hanya berharap sama Tuhan. Haleluya. Kalau kita sudah mulai mengandalkan manusia, Tuhan juga tidak akan turun tangan menolong kita. Dia akan diam saja, dia angkat tangan. Tapi kalau Tuhan melihat hati kita, hati saudara, bahwa kita sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Engkau tidak akan berhenti menghasilkan buah dalam situasi sesulit apapun. Haleluya, percayalah itu. Nah, marilah kita belajar kepada seorang perempuan yang tidak putus asa. Walaupun kondisinya bisa dipakai alasan untuk dia putus asa. Dia sudah tidak semangat lagi menjalani hidup ini. Dia bisa putus harapan. Yaitu apa? Seorang perempuan, seorang wanita yang sudah mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Saudara berulang kali mungkin juga mendengar tentang cerita ini. Tapi tidak ada salahnya kalau kita belajar lagi. Markus pasal 5 ayat 24 sampai 29. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia.
dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika juga berhentilah pendaharanya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Perempuan ini kalau dia melihat kondisinya dia, kalau dia hanya melihat masalahnya dia hanya fokus kepada masalahnya, dia akan putus asa, bahkan bisa bunuh diri. 12 tahun pendarahan loh. Pasti lemes itu badannya. Pernah nggak jemaat, ibu-ibu atau gadis yang mengalami pendarahan? 1 hari saja pendarahan. Lemes nggak? Pasti lemes. Ini 12 tahun. Dan dia sudah berusaha ke beberapa tabib berobat. Sampai habis hartanya. Tapi keadaannya semakin memburuk. Semakin lemah. Tapi apa yang membuat dia semangatnya kembali bangkit? Karena dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia mendengar Yesus melakukan banyak perkara yang ajaib. Orang lumpuh jalan, orang buta sejak lahir melihat lagi, orang mati bangkit. Maka dia berdoa, saya percaya dia berdoa, dia berharap. Kalau Yesus lewat, dia akan berusaha untuk menjamah jubahnya dari belakang. Dan itu tidak mudah. Untuk bisa menjamah jubah Yesus itu tidak mudah. Kenapa? Banyak orang di sekeliling Yesus berdesak-desakan. Bagaimana dia bisa memegang jubah Yesus. Banyak orang di sekitarnya. Perlu perjuangan, jatuh bangun. Oleh ketentuan Allah, Yesus lewat. Dan Yesus dekat rumah dia. Maka dia sungguh-sungguh berusaha bagaimana menjamah jubah Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Iman ini yang diperhitungkan Tuhan. Maka saya percaya oleh karena ketentuan Allah juga memperhitungkan imannya. Dia bisa mencapai, menjamah jubah Yesus dan langsung sembuh. Saudara sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bukan hanya setiap minggu, setiap hari. Baca firman, dengar firman Tuhan dari radio. Dengar pujian, berita tentang Yesus. Maka harusnya orang yang apalagi tiap hari mendengar berita tentang Yesus. Merenungkan firman Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun. Tetap semangat, tetap percaya, tetap bersukacita. Dan alami mujizat demi mujizat dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita selalu bersemangat dalam hidup ini? Yang pertama tadi, mempercayai apa kata Tuhan tentang kita. Yang kedua, mengingat terus akan pertolongan Tuhan yang telah kita terima. Mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Saya percaya loh, tidak ada satupun di antara saudara yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun di antara saudara yang tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya pasti saudara pernah alami itu. Mazmur 103 ayat 2-3 berkata demikian. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Ingat terus akan kebaikan Tuhan, ingat terus akan pertolongan Tuhan. Pemazmur juga di Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku,
merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan daungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Haleluya. Saudara ingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Apalagi saudara mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya juga dalam izin Tuhan bulan Oktober kena COVID sama istri saya. Saya harus isolasi di asrama haji 1 minggu. Istri saya juga satu kamar sama saya. Dia juga batuk, dia juga sesak. Saya mengalami dampak diare. Ya, saya juga batuk. Ya. Begitu selesai isolasi di asrama haji dinyatakan negatif, sembuh, pulang. Waktu pulang badan masih lemas. Jalan nggak terlalu jauh, sudah ngos-ngosan. Begitu difoto torak paru-paru saya, ada plek-plek putih. Sudah ada radang karena COVID. Itu yang membuat saya mudah ngos-ngosan, mudah capek. Tetapi saya perkatakan firman Tuhan terus. Itu bisa puluhan kali saya perkatakan tiap hari. Oleh pilu Yesus, aku telah sembuh dari COVID dengan segala efek negatifnya. Oleh pilu Yesus, paru-paruku bersih, paru-paruku sehat kembali. Oleh pilu Yesus, aku sehat, aku sembuh. Puji Tuhan, hanya beberapa hari kemudian, plong, sehat kembali. Bisa semangat lagi di dalam hal menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya ngomong kayak gini tidak bisa. Ngomongnya pelan. Karena apa? Ya itu tadi, karena paru-paru saya sudah kena. Sekarang saya sehat. Saya selalu ingat akan pertolongan Tuhan. Saya ingat pertolongan Tuhan yang saya alami waktu saya masih bujang. Saya ingat. Itu yang membuat saya kuat. Pencobaan-pencobaan yang aku alami, biasa saja, tidak melebihi kekuatanku. Dan pasti aku bisa menanggungnya. Dan selalu ada jalan keluar datangnya dari Tuhan. Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Karena aku mengasihi Dia. Perkatakan firman Tuhan, yakini maka kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan putus harapan. Kita akan terus bersemangat. Menjadi orang yang bersemangat. Dan apa yang kita alami, kita juga bisa menguatkan banyak orang. Karena saya sudah disembuhkan dari COVID, maka saya juga menguatkan banyak orang yang kena COVID. Ada jemaat, beberapa jemaat yang kena COVID. Ada beberapa pelayan kena COVID. Kenanya bukan di gereja, di kantor, di luar. Ayo, tetap semangat. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak punya Allah yang maha kuasa, yang mengasihi kita semua. Haleluya. Ya, jangan sampai kita bersungut-sungut terus. Ada orang responnya salah, pikirannya negatif, ya bersungut-sungut. Putus asa, putus harapan. Ya. Dia hanya melihat kegagalan demi kegagalan. Dia hanya melihat masalah demi masalah. Dia hanya melihat Goliat. Fokus kepada Goliat sehingga takut, sangat ketakutan. Tidak fokus kepada Allah Maha Kuasa yang lebih besar dan bisa mengatasi semua persoalan masalah kita. Daud mengalami juga kehidupan yang luar biasa. Dia juga punya banyak masalah. Tapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Salah satu contoh saja. 1 Samuel pasal 30 ayat 6-8. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amin.
Daud mengalami keadaan yang sangat tidak baik, terjepit, yaitu apa? Saat mereka, ya, Daud dengan 600 pasukannya, ya, kembali dari peperangan, datang ke rumahnya di Siklag, didapatilah istri mereka sudah ditawan. Tidak ada, anak-anak tidak ada, harta tidak ada, dirampas oleh Amalek, diserbu sama Amalek, ditawan semua keluarga mereka, harta dirampas. Daud dan anak buahnya menangis dengan nyaring. Manusiawi. Posisi terjepit. Pasukannya, anak buahnya marah menyalahkan Daud. Saudara pernah nggak disalahkan orang? Disalahkan, padahal saudara tidak salah. Daud tidak salah, mengalami hal yang sama. Disalahkan anak buahnya karena pedih hati dan mau melempari Daud dengan batu. Dan dalam kondisi yang terjepit, Daud menguatkan imannya pada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kejarlah. Maka dan mengejar orang Amalek. Akhirnya semua tawanan orang Amalek, keluarga Daud, ya, juga anak buahnya, hartanya bisa direbut kembali. Dan mereka dapat cara yang besar, berkat yang besar. Di balik masalah besar ada berkat yang besar. Haleluya. Bagian kita terus beriman kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Yang ketiga, yaitu terus berkarya bagi kerajaan Allah. Terus berkarya bagi kerajaan Allah. Terus melayani Tuhan dengan sukacita dan minta kekuatan dan pimpinan Tuhan saja. Terus hanya mengarahkan mata pandangan kita pada Tuhan. Terus melayani. Tuhan Yesus pasti menolong. Tuhan Yesus pasti menolong. Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan. Hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Terus bekerja dengan semangat dan minta hikmat dari Tuhan serta tuntunan Tuhan. Jangan sampai kita tidak bekerja. Minta hikmat. Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Aku di PHK, Tuhan. Aku mau bekerja kembali, tapi tolong tuntun aku. Berikan aku pekerjaan. Kalaupun aku harus usaha sendiri. Buka usaha online. Apa yang aku harus lakukan, Tuhan? Usaha apa? Minta hikmat. Kalau perlu doa puasa, minta hikmat. Minta tuntunan Roh Allah. Minta tuntunan Roh Allah. Saya yakin Tuhan pasti memberikan hikmat. Tuhan mendengarkan doa-doa anaknya. Roh Allah akan berbicara lembut dalam diri kita. Roh Kudus akan berbicara pada kita. Dan juga Tuhan juga berbicara melalui firman-Nya. Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang dekat sama kita, memberikan masukan-masukan. Asal kita terus mengandalkan Tuhan. Tetap semangat. Kuncinya apa? Terus mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang hanya berharap sama Tuhan. Jadi, biarlah itu ditemukan Tuhan dalam hati kita. Bahwa kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus bersukacita senantiasa. Karena firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam situasi seperti ini, apakah kita terus mengucap syukur atau bersungut-sungut? Kalau kita bersungut-sungut, kita tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau kita tetap mengucap syukur, percaya Allahku, Yesus namanya, Allah yang baik, yang mengasihi aku, yang terus menyertai aku, dan pasti menolong aku dalam melewati situasi yang sulit apapun. Aku tetap menjadi orang yang bersemangat. Aku tetap akan bersukacita senantiasa. Aku terus ingin hidup memuliakan Tuhan. Aku hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku hidup untuk menyenangkan Tuhan. Aku bekerja untuk Tuhan, melayani hanya untuk Tuhan. Segala satu untuk Tuhan. Hidup kita pasti diberkati, Bapak Ibu. Percayalah. Jadilah orang yang selalu bersemangat. Haleluya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu dan biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menguatkan kami semua. Firman menjadi rema bagi kami. Kami terus mengandalkan Tuhan saja. Kami percaya bahwa apapun yang kami alami semua dalam kontrol Tuhan. Dan semuanya juga untuk kebaikan kami. Itulah firman-Mu Tuhan. Allah kami Yesus namanya. Turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan untuk kebaikan kami. Mendatangkan kebaikan kami. Bagian kami hanya percaya. Dan kami lakukan bagian kami. Terus berkarya bagi kerajaan Allah. Bersukacita senantiasa. Tetap semangat menjalani hidup ini. Bersama Tuhan Yesus. Kami lakukan perkara besar. Jemaat GBI Petra Kalibutu. Semuanya diberkati Tuhan. Dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus.
Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu, di mana umat-Mu boleh mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hani Prayogo. Terima kasih Tuhan atas firman yang disampaikan. Biarlah firman ini tetap terus ada di hati dan pikiran kami, menyatu dengan kami untuk kami lakukan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati pelayanan dari Bapak Hani bersama jemaat. Tuhan memberkati juga keluarganya. Tuhan memberkati pelayanan dimanapun dia Tuhan pakai untuk menjadi berkat Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Ibu Rina khususnya, yang saat ini berada di rumah sakit Husada Utama. Tuhan, Engkau hadir bersamanya memberikan dia kekuatan dan kesembuhan. Dan saya percaya oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakitnya disembuhkan dan dijamah oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga saat ini Tuhan dengan rekan-rekan kami yang sakit, Bapak Yusak Lasimo, Bapak Wayan, Bapak Supeno, dan Ibu Ros ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga kunjungi, Tuhan akan sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka, pergumulan lepas pergumulan dari keluarga dan keluarga. Tuhan Yesus, Engkau tolong apa yang sedang menjadi pergumulan, baik dalam pekerjaan, baik dalam apapun, dalam pergumulan keluarga. Tuhan kiranya hadir Tuhan di tengah jemaat-Mu. Tuhan memberikan solusi jalan keluar Tuhan bagi umat Tuhan di tempat ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja ini Tuhan. Berkati Ibu Gembala Sidang yang Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Engkau taruh dia hikmat, Tuhan kekuatan, kerendahan hati, kesabaran, kemampuan untuk dia Tuhan boleh melangsungkan pelayanan gereja Tuhan yang telah dirintis oleh Gembala Senior Bapak Pendeta Buce. Sehingga dia boleh melanjutkan pelayanan ini, dibantu oleh para majelis dan jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Tuhan memberkati Tuhan gereja-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kalau pada tanggal 7 Maret gereja-Mu akan dibuka untuk kami sama-sama bersekutu dengan umat Tuhan. Berkati Tuhan dengan rencana ini. Dan kami percaya Bapa di sorga akan memberkati Tuhan surat-surat yang sedang diurus di Pemkot Tuhan, sehingga ibadah boleh berlangsung Tuhan dengan campur tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan dengan WL Singer, pemain musik yang menjadi berkat untuk ibadah-ibadah di tempat ini. Engkau memberkati mereka, berikan mereka kemampuan Tuhan untuk menjalankan tugas pelayanan di gereja kami. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati kehidupan mereka, baik pekerjaan, baik dalam tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, Tuhan, dan seluruh menteri Tuhan. Di dalam pemerintahan, kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilih mereka dan Tuhan akan memberkati. Berikan pemimpin kami kemampuan Tuhan, hikmat, marifat untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Bapa di surga, dan kami percaya Tuhan senantiasa memberkati apa yang sedang dihadapi oleh pemerintah kami dengan pandemi yang sedang berlangsung. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pemimpin kami untuk memberikan solusi yang terbaik Tuhan, untuk mengatasi semuanya, khususnya Tuhan dengan vaksin yang saat ini sudah berada di tengah bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, vaksin yang diberikan itu juga datang daripada-Mu, di mana Tuhan memberikan hikmat kepada semua
pemimpin kesehatan di seluruh dunia untuk bisa membuat vaksin. Dan kami percaya vaksin itu boleh dirasakan oleh rakyat Indonesia, Tuhan, dengan tidak kurang apapun. Karena Tuhan yang membentenginya, Tuhan. Engkau yang akan melindungi kami melalui vaksin itu, Tuhan. Dan kami percaya vaksin ini sangat berguna buat semua yang mau menerima vaksin ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati kami semua. Dan kami yakin berkat-berkat dari surga, berkat Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan akan memberikan kepada kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan kami yakin Tuhan akan mendengar dan Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar untuk kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, haleluya, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 103 031 5576 Cabang Kedung Doro, atau melalui Bank BRI nomor rekening 314901 001230 504 Cabang Petemon, Surabaya, atau dapat dikirim melalui QR dengan yang tercantum di dalam layar. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan doa berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan akhiri ibadah kita saat ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Saya mengajak setiap kita angkat tinggi-tinggi tangan kita. Kita terima berkat yang luar biasa. Katakan, terima kasih Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin.